Shalom, selamat sore kepada semua jemaat Tuhan kekasih Kristus. Di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB pada saat hari ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa, biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang yang benar, dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi semua ciptaan. Mari saudara-saudara, kita akan memasuki firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang bersekutu, untuk datang di hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan sedia untuk melakukannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, pimpin kami Tuhan dengan hikmat akal budi yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan hamba-Mu ini untuk berkata-kata sesuai dengan firman dan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga setiap perkataan yang keluar boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi hamba pribadi, tapi bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami alaskan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Firman Tuhan di sore hari ini diberi tema doa bukan saja kata tapi kesediaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini dibawa perikop di Taman Getsemani. Firman Tuhan berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani di saat Tuhan Yesus bergumul menghadapi situasi ketika ia akan ditangkap dan diadili. Mari kita lihat dari ayat 36 sampai 40. Di sana kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang menghadapi kenyataan bahwa waktu penyalipannya semakin dekat,
Ia sebagai manusia menjadi takut dan gentar. Dalam Markus 14 ayat 33 dinyatakan, ia sangat takut dan gentar. Rasa ketakutan dan kegentarannya terungkap di ayat ke-38b. Dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus sangat tertekan menghadapi kenyataan bahwa kematiannya yang semakin dekat. Dalam perkataannya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun demikian, ia harus menghadapinya. Maka itu, sekali lagi ia mengatakan bahwa, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, tapi seperti yang engkau kehendaki. Di sini menggambarkan bahwa Yesus menyadari ia harus menerima kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, doa Yesus memperlihatkan adanya kesadaran akan rasa takut yang dialaminya. Gambaran kesadaran adanya ketakutan adalah sebuah kesadaran yang terwujud dari relasi yang dekat dengan Bapa. Ia tidak sekalipun menyembunyikan apa yang dirasakannya untuk menunjukkan bahwa kuasa dosa itu sungguh mematikan dan tidak dapat disepelekan. Di sini kedua anak Zebedeus dan Petrus, mereka mereka mengabaikan perkataan Yesus. Padahal Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga, namun ternyata mereka tertidur. Mereka tidak mampu untuk menemaninya. Perbuatan yang menyepelekan ini masuk di dalam ciri-ciri khas dosa, di mana mereka memandang enteng pada suatu tanggung jawab yang diamanatkan kepada mereka. Di ayat 40 kita bisa melihat bahwa mereka tidur dan mereka tidak berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, kesedihan, kegentaran, dan ketakutan yang Tuhan Yesus hadapi itu terjadi karena ia merasa seolah-olah seorang diri. Karena kita ketahui bahwa salah satu muridnya yaitu Yudas, ia mengkhianati Yesus hanya demi 30 keping uang perak. Demikian juga Petrus, ia melakukan penyangkalan kepadanya. Terlepas dari semua kesedihannya itu, puncak dari ketakutannya adalah ketika ia merasa akan ditinggalkan oleh Bapanya. Doa Yesus, biarlah kehendak Bapa yang jadi, itu bukanlah suatu keputusasaan, tapi kesadaran akan kenyataan yang meskipun memedihkan hatinya, tapi Yesus, ia bisa menerima kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, doa merupakan komunikasi yang terjalin dua arah, antara kita dengan Tuhan dan antara Tuhan dengan kita. Ketika Tuhan berbicara, kita mendengarkan, dan ketika kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Namun Bapak, Ibu, Saudara kekasih, doa tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi doa sekaligus membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan. Ketika doa dipanjatkan, di sana hadir sebuah harapan, dan harapan itulah yang ingin kita dengar. Namun, doa bukanlah alat untuk kita mengendalikan Tuhan, sehingga apa yang kita mau harus selaras dengan apa yang kita inginkan. Dalam arti seolah-olah kita menjadikan Tuhan seperti pesuruh kita yang harus mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Bukan seperti ini. Tapi doa adalah kesediaan kita untuk mendengar. Dia tidak hanya kata-kata semata. Dan doa bukan hanya harapan, tapi doa adalah sebuah kekuatan.
Ketika kita berdoa, kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Dan kita mengakui bahwa Tuhan tidak terbatas. Kedaulatannya, kekuasaannya, Ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bagi Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung saat ini, kita mampu untuk tetap tegar menghadapinya. Bahkan mampu untuk tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena kita mengaku membutuhkan Tuhan. Dengan adanya Tuhan yang memberi kita kekuatan, kita menjadi kuat dan kita percaya bahwa Tuhan beserta kita senantiasa. Pada ayat 41 sampai 46 mengisahkan betapa Petrus, Yohanes dan Yakobus yang berjaga-jaga hanya sebentar karena mereka tidak mampu untuk mendampingi Yesus. Padahal Yesus mengharapkan dukungan dari murid-muridnya tersebut. Tapi ternyata mereka tidak memiliki kemauan yang kuat untuk terus berjaga-jaga. Pernyataan roh penurut tetapi daging lemah adalah ajaran agar mereka peka terhadap apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Sayangnya mereka tidak cukup kuat untuk berusaha, untuk bertahan, untuk berjaga-jaga, untuk berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa adalah peringatan yang bukan utamanya bagi keselamatan jasmani, tapi keselamatan roh. Pencobaan yang terjadi terhadap daging atau tubuh manusia kita adalah ketika kita gagal atau kita jatuh dalam dosa. Yang binasa sebenarnya adalah roh kita, meskipun tubuh jasmani kita sebenarnya baik-baik saja. Yang seharusnya adalah roh kita selamat walaupun daging binasa, tapi alangkah baiknya apabila roh kita dan jasmani kita sama-sama selamat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap fokus pada apa yang akan dialaminya. Ia tetap berjaga, ia tetap berdoa, ia tidak melarikan diri dari penangkapan dan tidak menggunakan kuasanya untuk dibebaskan. Padahal ia pasti bisa melakukannya Bapak Ibu Saudara. Tapi ia tidak melakukan kuasanya untuk dibebaskan. Oleh sebab itu doa Yesus di Taman Getsemani semakin menegaskan bahwa kehendak Bapalah yang paling utama. Dalam pergumulannya Yesus tidak mengendorkan ketaatannya, sekalipun kuasa kebencian dari para pemuka agama Yahudi yang ingin menangkap dan mengadilinya, bahkan ingin membunuhnya semakin mendekat. Pada ayat 46 kita bisa melihat itu. Dan doa Yesus yang dinaikkan disertai dengan kesediaannya untuk menerima kehendak dari Bapa. Dalam hal ini firman Tuhan digenapi bahwa anak manusia akan menjadi penyelamat, juru selamat bagi penebusan dosa kita umat manusia. Seperti yang kita bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kekasih, doa yang dipanjatkan harus disertai kesediaan untuk menjalani setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Doa merupakan kesediaan untuk mau dibentuk oleh rencana dan kehendaknya. Di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap taat dan terus membangun kehidupan doa kita. Membangun keintiman, relasi, hubungan kita dengan Tuhan, agar
Roh Tuhan selalu ada menyertai kita dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Mari kita bangun kehidupan doa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menerima kehendak Tuhan, meskipun kehendak Tuhan itu tidak selaras ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau dengan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, doa menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan yang berat sekalipun. Masalah-masalah yang kita hadapi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tetaplah percaya, jangan menyerah dan berputus asa, apalagi kehilangan harapan. Jangan kita kecewa bila kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, karena dengan doa kita mau sedia untuk tetap taat menjalani hidup. Dengan berdoa kita menjaga roh agar tidak terlena dalam perkara apapun. Semakin kuat pergumulan, seharusnya semakin baik juga upaya kita untuk menjaga roh. Roh memang penurut, ingin selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi ia akan dikalahkan oleh tabiat daging yang lemah, yang selalu ingin kesenangan dan kenyamanan. Jika tidak ada kewaspadaan yang disebut berjaga-jaga. Jadi dalam tindakan berjaga-jaga adalah suatu kegiatan yang terus-menerus harus kita lakukan. Dengan tindakan berjaga-jaga, kita tetap berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Meskipun kita sudah berdoa, kita tetap juga harus bekerja dalam menjalani kehidupan ini. Jangan kita berdiam diri saja, tapi meskipun situasi pandemi ini, kita tetap mampu untuk melakukan bagian kita. Kita tetap bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, namun dilandasi dengan sikap doa yang berjaga-jaga, sikap yang selalu waspada. Kita memperhatikan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, dalam tindakan berjaga-jaga, kita akan semakin memahami ke dalam makna sebuah doa. Di hari doa GPIB pada hari ini, tiap warga jemaat diundang untuk memasuki lorong perjuangan. Sebab doa tanpa perjuangan adalah sia-sia, dan perjuangan tanpa doa adalah kehampaan. Jangan biarkan roh menjadi terlena dan terkulai. Manusia harus berjuang untuk memperoleh kesenangan dan kenyamanan roh, meskipun di dalam pergumulan. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat doa, kita akan selalu berjaga-jaga karena kita akan diingatkan dan kita akan waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah di dalam kepastian. Sehingga kata selalu sedia, kita selalu sedia dan siap menerima segala apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa tidak hanya kata-kata semata, tapi terwujud dalam kesediaan. Karya layan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari.
Mampukan kami untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga, sehingga dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami selalu waspada, kami selalu percaya bahwa Tuhan akan senantiasa beserta kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk mampu tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami berdoa untuk pertumbuhan iman dari semua anggota keluarga. Kiranya setiap keluarga, pribadi lepas pribadi, boleh terus bertumbuh di dalam keimanannya kepada Tuhan, tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup, beriman dalam seluruh gerak langkah dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau selalu menopang agar hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan ber-GPIB, Majelis Sinode, BP Mupel, khususnya dalam melayani Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi virus COVID-19 yang sedang dan masih berlangsung. Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan, dan menopang. Juga kami berdoa untuk warga jemaat dan masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sakit, bahkan meninggal akibat virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk tetap selalu berserah dan berharap kepadamu saja, yang senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera yang menghiburkan. Juga kami percaya bagi tiap-tiap orang yang selalu percaya pada kasih dan kuasa-Mu, Tuhan akan selalu menolong dan menjaga mereka. Warga jemaat juga yang mengalami kesusahan kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, yang mereka terdampak pandemi virus COVID-19, yang mengalami keretakan, perceraian, bahkan konflik dalam keluarga. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, agar Tuhan memberikan mereka pertolongan dan jalan keluar yang terbaik, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena rencana dan kuasa-Mu selalu yang terbaik bagi kami yang percaya kepadamu. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga berdoa buat pelaksanaan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh, dan perayaan Paskah secara streaming yang diikuti di rumah tangga masing-masing jemaat. Biarlah Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan baik dan lancar, agar semua kami boleh sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib demi keselamatan kami umat manusia yang berdosa ini. Mampukan kami menjadi umat yang setia, yang taat, dan hidup senantiasa berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pelaksanaan program GPIB, Mupel, dan Majelis Jemaat tahun 2021 sampai 2002 se-Indonesia, dan juga di gereja kami GPIB Sola Gracia. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami juga berdoa buat persidangan Sinode ke-21 di Jawa Timur. Berkatilah ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga menaruhkan pemerintahan kami, aparat TNI Polri, para dokter, suster, para medis, dan relawan yang bertugas untuk merawat pasien penderita COVID-19. Tuhan, kuatkanlah dan berikanlah hati yang tulus kepada mereka, agar dengan penuh kasih mereka dapat melakukan seluruh karya layan mereka di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Tuhan senantiasa memberkati gumul juang mereka, sehingga bangsa kami boleh kembali dipulihkan dan perekonomian menjadi bangkit kembali.
Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian seluruh jemaat GPIB di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk senantiasa memberkati seluruh pelayanan di masing-masing jemaat. Berkatilah kehidupan jemaat agar semakin bertumbuh dan berakar dalam iman kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan dalam keluarga, di dalam masyarakat dan negara. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan doa yang kami naikkan ini Tuhan. Kiranya doa-doa dan permohonan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau mau untuk mendengarkan dan mengabulkannya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Bapa, dengar dan sambutlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Markus 14 ayat 38. Ya Tuhan, kami percaya bahwa berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Maka dari itu, arahkanlah hati dan angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.